Hayatul Nufus dari 10 AKL 1. Di sini saya akan berdakwah tentang media sosial merupakan media berdakwah dengan judul meneladani dakwah Wali Songo dalam penyebaran Islam di Indonesia. Dan materi yang saya ambil hari ini adalah Sunan Kalijaga, seorang pendakwah kultural Islam di Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina, man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudhlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Hadirin yang dirahmati Allah, penyebaran Islam di Nusantara tidak terjadi secara instan, melainkan melalui perjuangan panjang, sabar, dan penuh hikmah dari para ulama dan wali Allah. Di antara mereka, Sunan Kalijaga menempati tempat yang istimewa. Beliau tidak hanya menyampaikan ajaran Islam, tetapi juga menghadirkan wajah Islam yang ramah, membumi, dan menyatu dengan budaya lokal masyarakat Jawa. Terdapat 5 hal yang dapat diteladani dari Sunan Kalijaga. Yang pertama yaitu dakwah dengan kearifan lokal. Sunan Kalijaga memahami bahwa masyarakat Jawa memiliki tradisi dan budaya yang kuat. Maka beliau tidak melawan budaya, tetapi mengislamkan budaya itu. Wayang kulit misalnya digunakan untuk menyampaikan nilai-nilai tauhid, keadilan, dan akhlak mulia. Kisah Mahabharata dan Ramayana tidak dihilangkan begitu saja, tetapi diberi makna baru yang Islam. Tembang Jawa seperti Lir Ilir ciptaan Sunan Kalijaga mengandung pesan spiritual tentang pembaruan jiwa dan pentingnya bangkit dari kelalaian. Ini menunjukkan bahwa Islam bisa menyatu dengan budaya, bukan untuk menyesatkan, tapi untuk mengangkat dan menyucikan budaya agar sejalan dengan ajaran tauhid. Yang kedua, yaitu dakwah tanpa kekerasan namun penuh cinta. Di tengah masyarakat yang masih memeluk kepercayaan lama, Sunan Kalijaga hadir bukan sebagai pemaksa, tapi sebagai sahabat. Ia tidak merusak candi, tidak mencela adat, tidak merendahkan kepercayaan orang lain. Beliau memilih pendekatan yang lembut, persuasif, dan menyentuh hati. Metode ini sejalan dengan firman Allah dalam Quran Surat An-Nahl ayat 125 yang berisikan tentang serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan nasihat yang baik, dan debatlah mereka dengan cara yang paling baik. Dengan pendekatan seperti ini, masyarakat pun menerima Islam dengan sukarela dan damai. 3. Transformasi pribadi dari duniawi ke ilahi. Sunan Kalijaga adalah contoh bahwa tidak ada manusia yang sempurna dari awal. Perjalanan spiritual beliau berangkat dari masa lalu yang kelam, hidup sebagai perampok demi membela kaum miskin. Namun setelah pertemuan dengan Sunan Bonang, hatinya tersentuh. Ia meninggalkan jalan gelap dan menempuh jalan dakwah. Ini adalah pelajaran penting bahwa hidayah Allah bisa datang kapan saja dan siapapun bisa berubah menjadi lebih baik. Yang keempat, yaitu Islam sebagai jalan sosial dan kemanusiaan. Selain berdakwah melalui seni dan budaya, Sunan Kalijaga juga peduli terhadap masyarakat secara sosial. Beliau sering terlibat langsung dalam pembangunan sarana umum, membantu kaum miskin, dan mendorong semangat gotong royong. Nilai-nilai Islam yang dia bawa bukan sekedar ritual, tapi juga solusi sosial seperti keadilan, kemanusiaan, dan solidaritas. Yang kelima dan yang terakhir yaitu dakwah yang relevan untuk zaman sekarang. Hadirin sekalian, kita hidup di era yang berbeda, namun tantangan dakwah tetap ada. Banyak masyarakat yang jauh dari agama, terjebak dalam hedonisme, bahkan skeptis terhadap dakwah. Maka pendekatan Sunan Kalijaga sangat relevan dengan menggunakan budaya dan media sosial untuk menyampaikan kebaikan, berdakwah tanpa mencela, tapi merangkul dan menunjukkan Islam bukan hanya di lisan, tetapi juga dalam akhlak, pekerjaan, dan kontribusi sosial. Sunan Kalijaga mengajarkan kepada kita bahwa dakwah adalah seni menyentuh hati, bukan sekedar menyampaikan dalil. Beliau adalah wujud nyata dari Islam yang ramah, bukan marah, Islam yang memeluk, bukan menyerang. Mari kita teladani semangat beliau. Jadilah pendakwah di lingkungan masing-masing, di rumah, sekolah, kantor, atau media digital. Sebarkan nilai Islam dalam kelembutan, dengan budaya, dan dengan cinta. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.